It's all about humanity. Di video ini kami akan membahas sebuah permata mulia yang pertama. Dan permata yang akan kami bahas adalah sapir. Sapir merupakan jenis batu permata atau batu mulia yang sangat dikenal oleh banyak orang, dengan harga yang bervariasi dan fantastis. Walaupun begitu, banyak juga orang yang masih kurang memiliki wawasan akan permata tersebut. Maka dari itu, kami akan sedikit mengulas tentang pengetahuan umum yang ada pada batu permata safir ini. Mulai dari apa itu safir, sejarahnya, faktanya, mitos dan khasiat atau manfaatnya, serta sifat fisik dan warnanya. Jadi selamat menyaksikan. This is the future. Safir adalah bentuk kristal tunggal aluminium oksida, suatu mineral yang dikenal sebagai korundum. Batu safir dapat dianggap sebagai saudara muda mirah, dan segolongan dengan batu-batu korundum lainnya. Serta kerasnya pun sama, yaitu 9 skala Mohs. Dalam bahasa Yunani batu ini dinamakan Jafiros. Dalam bahasa Latin disebut Saphirs. Bahasa Ibrani atau Yahudi adalah Safir. Dan dalam bahasa Persia disebut Yakut ai Asrak. Kelompok korundum termasuk dalam aluminium murni. Sejumlah unsur kecil lain seperti besi, titanium, dan kromium memberikan warna biru, kuning, orange, dan warna lainnya terhadap safir. Safir termasuk ke dalam semua variasi mineral korundum kecuali yang memiliki warna merah, yang dikenal sebagai ruby. This is the future. Safir adalah batu kelahiran untuk bulan September. Nama safir berasal dari kata Latin sapphirus, dan kata Yunani Jafiros yang keduanya berarti biru. Beberapa percaya bahwa nama safir berasal dari hubungannya dengan planet Saturnus. Diriwayatkan, ketika Nabi Musa turun dari Gunung Sinai, wajahnya sedemikian bercahaya, sehingga orang-orang Yahudi menjadi silau melihatnya. Cahaya yang berkilau itu dikatakan adalah cahaya batu safir. Pada zaman dahulu, batu safir dianggap keramat dan dipersembahkan kepada Dewa Apollo. Dewa Apollo adalah dewa matahari bangsa Yunani dan Romawi. Untuk beberapa agama, warna biru safir mewakili hal tentang langit. Sejak 800 tahun sebelum Masehi, safir telah dihargai sebagai batu permata yang luar biasa. Penguasa Persia kuno percaya langit menjadi biru oleh pantulan batu safir, dan mereka percaya warna safir membuat langit menjadi biru dengan refleksinya. Bangsa Persia percaya bahwa dunia ini ditunjang sebuah pilar yang terbuat dari batu safir.
sehingga warnanya menjadi biru dikarenakan pantulan cahaya safir. Tentu saja anggapan ini berlawanan dengan ilmu pengetahuan tentang langit dan bumi. Namun kepercayaan yang sederhana itu meyakinkan orang-orang kuno untuk lebih mempercayai keindahan dunia atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. This is the future. Dari seluruh jenis permata di dunia, ada 4 jenis batu permata yang paling berharga. Pertama, safir de Cobalt Carmer. Kedua, ruby de Love Talisman. Ketiga, emerald de Rare Gems. Keempat, diamond Desert Stunner. Bagi pecinta batu permata tentu mengenal jenis batu permata ini. Salah satu batu mulia yang sangat dikenal luas oleh banyak orang, dan menjadi salah satu permata yang paling diminati. Struktur mineral dan serat yang mewarnai dari asal batu safir ini memiliki keunikan dan pancaran cahaya yang berbeda-beda, sehingga dapat meramu dan menghasilkan keindahan yang mempesona pada safir tersebut. Permata safir memiliki harga yang cukup bervariasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga sebuah permata tersebut bisa sangat bervariasi. Mulai dari warna pada batu tersebut, kebersihan di dalam permatanya, besar karatnya, dan bentuk potongan permatanya, yang masing-masing aspek memiliki pengaruh pada harga permata tersebut. Karena itu dibutuhkan sebuah tempat terpercaya untuk dapat membeli batu tersebut. Dan di toko OSS permata salah satunya. Pada awalnya safir yang diimpor ke negara-negara di Eropa berasal dari Arabia dan Persia, dan saat ini kebanyakan safir didatangkan dari Burma, Sri Lanka, Afrika, dan Australia. Dan berikut beberapa negara penghasil permata safir. Pertama, India dan Pakistan. Kedua, Sri Lanka. Ketiga, Myanmar. Keempat, Afghanistan. Kelima, Australia. Keenam, Afrika. Ketujuh, Thailand. Kedelapan, Vietnam. Kesembilan, Kamboja. Kesepuluh, Pegunungan Ural di Rusia. This is the future. Di bagian timur, Sabtu adalah hari terbaik untuk berpakaian warna biru dan memakai safir biru. Warna biru dan batu biru menunjukkan kebijaksanaan dan pemikiran yang murah hati. Menurut mitos bahwa batu safir diyakini dapat menjernihkan pikiran seseorang, meningkatkan kedamaian, dan ketentraman pada batin. Selain itu batu ini juga diyakini dapat membawa kebahagiaan, serta meningkatkan motivasi dan orientasi pada tujuan hidup. Raja Salomon juga mengenakan batu safir dan memakainya sebagai cincin. Raja-raja zaman dulu mengenakan safir di leher dan di jari mereka, sebagai pertahanan yang kuat terhadap bahaya atau penolak bala. Batu ini akan melindungi pemakainya dari rasa sirik dan membuat mereka merasa dekat pada Tuhan. Pangeran Agung Moskow, Ivan the Terrible atau Kaisar pertama Rusia,
mengatakan bahwa safir memperkuat jantung dan otot, dan mengkaruniai orang dengan keberanian. Selain itu, untuk kesehatan, safir dapat meningkatkan kadar potasium, magnesium, dan kalsium. Beberapa memakainya untuk menangkal penyakit atau sebagai perlindungan saat bepergian. Pada abad pertengahan, orang percaya mengenakan safir akan menekan pikiran negatif. Hal ini juga telah lama diyakini, bahwa safir memiliki kekuatan penyembuhan untuk penyakit alami. Di Persia kuno, safir digunakan sebagai obat untuk semua pengobatan. Safir dikatakan memiliki kekuatan untuk menurunkan demam, melindungi terhadap penyakit mental dan mengasah penglihatan. Sedangkan untuk pekerjaan, batu safir cocok dipakai oleh praktisi bidang keilmuan, perdagangan atau bisnis, serta wirausaha dan eksekutif muda, karena diyakini batu ini memiliki aura yang dapat mengembangkan daya pikir, optimisme pada harapan baru serta menumbuhkan inspirasi. Bekerja dengan safir dapat membantu meningkatkan sikap positif terhadap kehidupan, meningkatkan motivasi diri dan membantu bergerak maju. Secara fisik, safir meningkatkan kesehatan umum. Tetapi atribut yang paling penting, safir mempunyai peringatan terhadap bahaya tersembunyi. Dikatakan dapat melindungi dan menghalau roh jahat, dan mengirim mantra negatif kembali ke pengirim. Di Sri Lanka mereka meyakini bahwa safir dapat melindungi dan menjaga mereka dari sihir. Tapi ada satu hal yang membuat banyak orang jatuh cinta pada mitos batu safir. Dikatakan bahwa safir dapat membawa kekekalan pada hubungan asmara. Safir dikatakan memiliki energi batu permata yang kuat dan transformatif, yang dapat bekerja dengan cepat dan drastis. Sebagai alat untuk perbaikan diri, safir adalah cara yang indah untuk menjaga kehidupan Anda. This is the future. Safir adalah korundum aluminium oksida dengan struktur kristal trigonal, dengan berat jenis sekitar 3,95 sampai 4,03, tergantung dengan jenis batu safir itu sendiri. Indeks biasnya sekitar 1,762 sampai 1,788, keluarga yang sama seperti ruby. Satu-satunya perbedaan antara ruby dan safir hanya pada warnanya. Korundum lainnya disebut safir fancy, yang datang dalam berbagai warna, dan warna biru yang paling terkenal. Ruby dan safir dikatakan paling berharga di bawah berlian dikarenakan faktor kekerasan mereka. Inklusi permata ini memantulkan cahaya yang menghasilkan hilau samar disebut sebagai sutra, atau biasa disebut sebagai ster. Yang paling transparan dan tidak berwarna dikenal sebagai leukosafir, atau safir putih bening. Beberapa memiliki garis-garis warna pucat di dalam, dan beberapa memiliki kemilau sedikit halus serta cahaya yang kuat. Saat ini banyak beredar batu safir yang diakui asli, namun sebenarnya safir tersebut adalah sintetis. Dan pada saat ini batu safir dari alam dan batu safir sintetis hampir memiliki jumlah yang sama banyaknya.
Secara kasat mata, untuk membedakan batu safir asli dengan safir sintetis sangat sulit. Seorang gemologis dengan tingkatan tertentu pun kadang mengalami kegagalan dalam membedakan safir asli dan yang palsu. Selain untuk perhiasan, batu safir juga sering dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Dan yang sering menggunakan batu safir biasanya adalah optik inframerah yang ada pada instrumen ilmiah. Safir di pasaran dijual mulai dari harga jutaan rupiah hingga puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk jenis permata dengan kualitas terbaik. Untuk nilai secara keseluruhan batu mulia ini memiliki harga yang berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor, dan faktor pembeda pada batu ini bisa dilihat dari warna, ukuran, kejernihan, potongan, kualitas, serta asal geografis batu itu sendiri. This is the future. Permata safir pada umumnya banyak dikenal sebagai batu yang berwarna biru tua. Tapi pada nyatanya safir tidak hanya memiliki satu warna, tetapi berbagai variasi warna yang berbeda-beda, mulai dari warna kuning, pink, hijau dan lain-lain. Untuk warna selain biru, pink dan kuning, digabung dalam satu kelas dan diberi sebutan fancy safir. Berikut beberapa jenis warna pada safir. Pertama, batu safir biru. Safir yang dianggap paling indah selama ini adalah jenis blue safir atau safir biru. Batu safir biru biasanya dinilai dari kemurnian warna dasarnya, karena pada batu safir biru terdapat beberapa warna sekunder seperti ungu dan juga hijau. Untuk warna ungu bisa berkontribusi langsung pada keindahan keseluruhan warna. Namun untuk warna hijau dianggap sebagai warna negatif. Batu safir biru dengan unsur warna ungu 15%, pada umumnya dianggap memiliki kualitas yang sangat baik. Sedangkan safir biru dengan kandungan warna hijau, kualitasnya dianggap masih di bawah dari kandungan warna ungu. Unsur warna lain yang dianggap menjadi warna negatif pada batu safir biru adalah warna abu-abu, karena dapat mengurangi saturation atau kecerahan warna. Warna safir tidak boleh terlampau biru. Safir yang mempunyai biru yang berlebihan disebut overblue, dan jika warnanya terlampau muda disebut underblue. Dan berikut tingkatan jenis warna biru pada safir. Pertama, light blue. Kedua, camflower atau bright blue. Ketiga, peacock atau camelot blue. Keempat, royal atau vivid blue. Kelima, indigo atau navy blue. Keenam, twilight atau dark blue. Kedua, batu safir fancy. Tidak hanya warna biru, namun batu safir ternyata juga memiliki beberapa warna seperti hijau, merah muda, orange dan coklat. Batu safir berwarna ini sering digunakan sebagai perhiasan pengganti berlian. Saat ini batu safir berwarna banyak sekali bermunculan di pasaran. Ini timbul karena adanya metode pengolahan buatan yang disebut difusi kisi. Ketiga, batu safir Patparacha. Safir Patparacha tersusun atas korundum dengan warna terang yang lembut, hingga ke orange merah muda pada tingkat menengah, sampai pada warna orange merah muda sebenarnya.
Pada awalnya batu jenis ini ditemukan di Sri Lanka, namun saat ini juga ditemukan di Vietnam dan bagian Afrika Timur. Safir Padparacha termasuk mineral yang langka, dan yang paling langka dari semua jenisnya adalah jenis yang benar-benar alami, tanpa tanda-tanda pengolahan buatan. Nama Padparacha sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Padma Raga. Padma adalah teratai dan raga adalah warna, atau disebut warna yang mirip dengan bunga teratai. Keempat, batu safir berubah warna. Ini merupakan jenis batu safir yang bisa berubah warna, tergantung sinar yang didapatkannya. Batu safir yang mampu berubah warna akan berwarna biru ketika terkena cahaya luar, dan ungu di bawah pijar cahaya di dalam ruangan, atau hijau ke abu-abu hijau di siang hari, dan merah muda hingga ke ungu kemerahan pada sinar lampu pijar. Sungguh warna batu yang sangat menawan. Perubahan warna ini terjadi karena efek interaksi safir, yang mampu menyerap panjang gelombang cahaya pada skala tertentu. Selain itu juga penyerapan sumber cahaya dengan output spektralnya, yang bervariasi tergantung pada pemancarannya juga mampu mempengaruhi warna pada batu safir. Nah, itulah pembahasan tentang batu permata sapir. Dan apapun itu yang terpenting, batu sapir diciptakan Tuhan memiliki tujuan dan manfaat bagi manusia. Salah satunya yakni sebagai batu yang memiliki keindahan. Siapa saja boleh percaya atau tidak tergantung dari diri kita sendiri dalam menyikapinya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami @ss_permata, dan akun Facebook kami @sspermata.